Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Adkian Channel sesi horor punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Adkian Kru dengan judul Hilangnya Tanganku dan Jahilnya Kamar Mayat. Cerita ini berawal terjadi di tahun 2000, di bulan Januari, tanggal 3 hari Senin. Terjadi pada bulan puasa, sekiraan 5 hari lagi lebaran tiba. Tapi sebelum saya cerita ke titik intinya, saya akan menceritakan terlebih dahulu detik-detik insiden tragis yang menimpa pada diri saya. Diawali di bulan suci Ramadan, yaitu bulan Desember tahun 1999. Saya posisinya masih pesantren di salah satu pondok pesantren di Cirebon. Tetapi entah mengapa bulan tersebut terasa hampa dan seakan tidak ada gairah dalam menjalankan rutinitas di pondok. Seperti sholat tarawih, ngaji pasaran. Ngaji pasaran itu istilahnya ngaji ngebut. Biasanya saya semangat pada bulan suci Ramadan tersebut. Yang dirasa tubuh terasa lemah, lesu, tidak semangat, kata orang Jawanya marungsing. Singkat cerita, karena saya merasakan perasaan yang tidak karuan, akhirnya saya putuskan pulang dari pesantren tepat 2 minggu sebelum terjadinya kejadian tragis itu. Maka pada hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 1999 saya pulang dari pesantren ke rumah. Setelah sampai di rumah, perasaan yang dirasakan di pesantren sama persis, yaitu tidak ada gairah sama sekali. Yang biasanya kalau bulan Ramadan pasti saya sangat senang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh semangat. Cerita berlanjut. Ketika saya baru 1 minggu lebih di rumah, ada salah satu paman saya yang bekerja sebagai distributor majalah surat kabar nasional, yang letak kerja kantornya itu berada di daerah Cirebon, tepatnya daerah Penggung. Beliau mengajak saya untuk mendampingi beliau dalam beraktivitas mengambil majalah atau surat kabar dari Jakarta ke Cirebon. Dan saya mengiyakan ajakan tersebut karena saya pikir di samping saya nganggur di rumah, ya ikut saja. Karena saya iyakan juga, kebetulan saya juga waktu itu menjadi salah satu wartawan tabloid. Pikir saya lumayan, di samping dapat uang saku untuk lebaran, juga siapa tahu saya ke Jakarta dapat inspirasi berita atau apalah yang penting untuk bisa diterbitkan. Tibalah kami berangkat di hari Minggu sore itu bertiga dengan salah satu pamanku lagi yang sekalian ikut ngebeng pergi ke Jakarta. Sambil pamanku membawa motor Vespanya yang dinaikkan ke mobil karena mengefisienkan waktu, jadi motornya dinaikkan ke mobil. Berangkatlah kami ke Jakarta sore itu. Pada awalnya tidak ada tanda-tanda atau firasat akan terjadi suatu peristiwa tragis yang menimpa kami. Tetapi dalam perjalanan, ketika baru sampai di tol Cikampek, hampir saja akan terjadi peristiwa kecelakaan maut. Apa sebabnya? Disebabkan di samping kiri bawah jalan tol ada galian besar, galian kalau nggak salah galian kabel itu. Padahal di jalan itu ada rambu-rambu peringatan atau rambu-rambu lalu lintas, ada galian. Ketika itu saya spontan teriak, "Awas mang, awas!" Seketika itu paman saya banting setir ke kanan dan hampir juga terbalik mobilnya karena ada pembatas jalan tengah tol. Saya mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah.
Terus saya tanya ke paman saya, kenapa mang kalian anak rambu-rambu harus ditabrak? Kalau menurut bahasa Indonesia, kenapa mang segitu ada rambu-rambunya mau ditabrak saja? Pembatas rambu-rambu itu, ujar saya. Dan paman saya menjawab, ora katonang, pasang dalam pelapang apa-apa. Namun sudah ngomong mah ya kayak ya Allah, ujar mamang saya jawab dengan bahasa Jawanya. Setelah itu perjalanan dilanjutkan. Sampailah kami di Jakarta perkiraan jam 1:15. Akhirnya kami seperti biasa, ya, saya berdampingi mamang saya mengambil majalah-majalah yang ada di daerah Jakarta, di tabloid, macam tabloid, sampai surat kabar. Cuma ada kendala di salah satu redaksi, salah satu koran nasional, yang ketika itu biasanya terbit itu antara jam 2-an. Sampai waktu imsak belum selesai keluar terbit. Akhirnya kami berdua menunggu. Paman saya satunya masuk ke ambil kuasanya, cuma tinggal berdua menunggu. Salah satu koran ibu kota itu lama. Akhirnya sampai sekira pukul 3:30 baru terbit. Nah, gara-gara terbit salah satu koran ini telat, sehingga ketika perhitungan dari Jakarta ke Cirebon itu harus ditempuh dengan maksimal. Gara-gara salah satu koran ibu kota yang telat, akhirnya kami sangat pusing, keder, karena waktu itu jalan dalam keadaan mudik, banyak mobil, rapat sekali. Lumayan tolnya sedikit, sekarang tolnya udah banyak. Kalau dulu cuma tolnya sekitar Jakarta saja, belum ada tol Cipatat. Nah, akhirnya dengan berat hati subuh selesai kita berangkat lagi ke Cirebon dengan harapan semoga sampai Cirebon tepat waktu, karena kalau sudah jam 8 yang namanya koran itu lebih dari jam 8 dianggap sampah oleh bos dan pasti akan dapat. Akhirnya setelah sholat di Bekasi subuh, kami perjalanan lanjutkan untuk pulang menuju Cirebon dengan membawa barang-barang yang sudah kami dapatkan. Nah, setelah itu kami naik lagi mobil box pers, antar pers box. Kami berjalan dengan kecepatan yang di atas rata-rata karena untuk mengejar target waktu sampai harus jam 8 di Cirebon. Akhirnya kami membawa mobil itu seperti membawa membawa mobil jenazah, kecepatan di atas rata-rata. Akhirnya kami udag-udagan, artinya saling berkejaran dengan mobil bus, karena mau salah satu mobil bus. Nah, pas di daerah Karawang 60 km terjadilah insiden itu. Mobil kami mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat, yaitu kecelakaan, kalau seingat saya hitung mobil yang menumpuk di tol itu ada 16 mobil. 16 mobil itu yang berawal dari mobil saya pribadi, yang dimulai dari kejar-kejaran antara bisnya tidak mau ngalah. Salah satu bis malam lah, nggak saya sebutkan, itu karena mungkin supir bisnya merasa jengkel karena saya sering nyalip, kejar salip, akhirnya mungkin jengkel, akhirnya mobil bumper belakang saya sebelah kanan itu tabrak, sehingga mobil kami, namanya mobil kecil ditabrak mobil besar, berputar seperti gangsing. Dan ketika itulah saya kental jauh. Kebetulan waktu itu saya tidak dipakai sabuk
pengamannya sehingga terlempar jauh keluar dari mobil, terdampar di jalur selatan. Nah, ketika terdampar di jalur selatan itulah saya mengalami tertabrak mobil L300 berwarna putih dengan kecepatan tinggi dari arah Cirebon ke Jakarta itu, dengan tabrakan yang lumayan menggeleng kaki saya dengan sambil mengeremkan rodanya. Itu masih terasa dan juga sampai sekarang suara mobil. Kalau sudah merasa mendengar teringat itu, rasa beririsan. Kenapa? Ketika itulah hidup ada, mati saya ada. Sebab saya di tengah jalan terlentang. Kalau seandainya saya yang dilindas adalah tubuh saya, mungkin saya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi mungkin Allah memberikan cerita lain, saya ditabrak tangannya dengan di rem sehingga tangan saya hancur lebur bersatu dengan jaket yang saya pakai. Dan setelah ditabrak lagi guys, mau ada lagi mobil Kijang yang berwarna hijau tua mau menabrak saya, dan saya sudah sadar penuh 100%. Ya Allah, ada mobil lagi. Saya langsung ke tengah tol, ke tengah pembatas tol tengah. Dan mobil yang hijau itu, Kijang hijau itu, saking kagetnya melihat ada manusia di tengah-tengah jalan tol, dia banting setir ke kiri. Akhirnya dia juga rusuk ke samping kiri, menabrak pembatas tol jalan. Nah, ikuti bagian selanjutnya dengan judul Hilangnya Tanganku dan Jahilnya Kamar Mayat di bagian berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.